Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya, Nak. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Tetapi hari ini khusus bahasa Indonesia saja. Karena kemarin kita sudah belajar matematika. Nah, hari ini dalam bahasa Indonesia ini kita akan pelajari materi yang baru, tidak sama lagi dengan sebelumnya. Diperhatikan baik-baik ya, Nak. Nah, mari kita baca teks berikut ya dengan baik. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang bentuknya berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang lain. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, coba diskusikan makna kata berikut dengan temanmu, tetapi boleh didiskusikan dengan orang tuanya saja. Nah, makna kata halus, ya maknanya atau artinya itu apa sih? Berarti halus itu artinya licin, lembut, atau tidak kasar. Oke, bagaimana dengan kasar? Kasar itu maknanya kesat atau tidak halus. Begitu juga dengan basah, maknanya yaitu mengandung air, ya kan, mengandung air kalau basah. Kalau tetap, maknanya adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Sedangkan berubah, maknanya adalah berbeda dari semula. Itulah makna-makna dari setiap kata yang kita temukan di teks tadi. Nah, berikut adalah menyusun huruf ya. Nah, menyusun huruf untuk membentuk sebuah kata. Nah, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Itu disebut apa tadi? Iya, tetap. Kesat atau tidak halus disebut dengan kasar. Mengandung air itu disebut dengan basah. Ya. Licin, lembut atau tidak kasar berarti halus. Berbeda dari semula berarti adalah berubah. Oke. Nah, itulah makna kata dari kalimat tadi. Nah, berikut adalah sifat-sifat benda. Alat dan kertas yang diperlukan adalah kertas, batu, piring, gelas. Nah, kita akan menentukan sifat-sifat benda dari bahan-bahan itu ya. Yang cara pertama adalah letakkan kertas di atas lantai, perhatikan bentuk dan besarnya. Ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Oke, coba dijawab ya, Nak ya. Yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Oke, ini nanti dipraktekkan ya, Nak ya. Yang kelima, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan kesimpulanmu dalam kolom di bawah ini. Oke, nah tadi kan sudah nanti dipraktekkan sendiri di rumah ya, Nak ya. Nah, kesimpulan yang kita dapat adalah bentuk kertas dan batu akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Nah, apakah kesimpulan ini benar atau salah? Nanti kamu coba praktekkan sendiri. Oke, Nak? Oke, sampai di sini untuk pembelajaran ketiga ya. Nah, pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran keempat. Oke, benda apa yang bentuknya berubah? Oke, coba kita lakukan kegiatan berikut. Nah, ada pertama adalah bahan-bahannya itu kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, botol air mineral. Nah, inilah bahan-bahan yang diperlukan. Ini sama juga prakteknya ini sama juga dengan yang tadi. Cuma yang tadi hanya beberapa
hanya beberapa bahan doang. Kalau yang ini sudah ada beberapa jenis benda. Oke, yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. 2, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas, amati. Apakah bentuknya berubah? Nah, yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Pindahkan air tersebut ke dalam gelas, apakah bentuknya berubah? Nah, selanjutnya, yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas, amati apakah bentuknya juga berubah? Ya, berarti ada tadi beberapa macam ya. Yang ketujuh, masukkan sirup ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas, amati apakah bentuknya juga berubah? Tuh. 9, masukkan minyak ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, setelah itu isikanlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nama benda itu kelereng, apakah bentuknya tetap atau berubah? Yaitu tetap. Yang kedua, nama benda adalah air. Apakah bentuknya berubah ketika dipindahkan? Berubah, ya, mengikuti wadah atau mengikuti tempatnya. Yang ketiga, pensil. Kalau pensil diletakkan di kursi pertama dan dipindahkan ke meja, apakah bentuknya tetap? Iya, benar ya, tetap. Bagaimana dengan sirup? Akan mengikuti wadah atau berubah, ya. Minyak juga akan berubah. Ketika minyak di dalam botol dimasukkan ke dalam gayung, maka bentuknya seperti gayung gitu. Nah, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Nah, di sini Miss Christine sudah menyimpulkannya ya. Maka benda padat akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan benda cair bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Maksud wadah di sini adalah tetap, ya. Nah, setelah itu kamu bacakan deh hasil pengamatanmu bagaimana. Nah, nanti setelah itu akan ditanggapi oleh kelompok lain atau orang lain, ya. Nah, berikut adalah percakapan antara ibu dan anak, ya. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Jawab si adik adalah bentuknya seperti gelas, Bu. Nah, sekarang bagaimana kalau air di dalam gelas dipindahkan ke dalam botol? Apakah bentuknya akan tetap seperti gelas atau seperti botol? Oke, maka jawab adik adalah bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Nah, setelah itu kan mamanya menyuruh adik menyimpulkan percakapan mereka tadi. Maka adiknya menyimpulkan air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Ingat bahwa air itu adalah benda cair. Apa yang dibicarakan Benny dan Ibu? Nah, yang mereka bicarakan adalah benda cair, bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ceritakan kembali isi teks percakapan di atas. Nah, kalau diceritakan sebagai berikut ya. Ibu meminta Benny menuangkan air ke dalam gelas. Ternyata bentuknya seperti gelas. Kemudian ketika air dipindahkan ke dalam botol, bentuknya sama seperti botol. Akhirnya Benny bisa menyimpulkan bahwa bentuk air dapat berubah tergantung tempatnya. Nah, inilah kesimpulan atau bentuk teks dari percakapan tadi. Ya, Nak ya. Nah, ini semua ya harus ditulis. Ini semua penting ya, Nak ya. Oke. Diperhatikan lagi. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Percakapan antara ibu dan anak tadi. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Iya, bentuk air akan seperti gelas. Yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Iya, bentuknya akan seperti botol. Ya. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Maka bentuk air seperti mangkuk. Oke, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air kalau dipindahkan berubah ya. Ada sirup, ada minyak, ada oli, ada susu ya. Kalau ini dipindahkan, maka akan mengikuti wadahnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita saat ini. Jangan lupa ini nanti semua ditulis ya, sifat-sifat bendanya, supaya kalian makin paham. Oke, terima kasih. Selamat pagi.